Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah sedekah. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, wa sadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Terlalu banyak keutamaan sedekah, baik keutamaan duniawi maupun keutamaan di akhirat. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan faedah sedekah secara global yang menunjukkan agungnya pahala sedekah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berinfak, alladzina yunfiquna fi sabilillah, yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Kemudian mereka tidak mengiringi infak mereka dengan perbuatan man dan perbuatan adza. Apa pahalanya? Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka pahala yang spesial untuk mereka 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yaitu pahala khusus, pahala spesial. Kemudian Allah tutup mengatakan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas diri mereka di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak ketika mereka meninggal dunia. Wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini luar biasa. Janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersedekah, maka mereka akan mendapatkan ganjaran khusus dan tidak perlu khawatir jika mereka meninggal dunia dan tidak perlu bersedih atas apa yang mereka tinggalkan. Namun sedekah bagaimanakah yang mendapatkan ganjaran seperti ini? Maka Allah menyebutkan syaratnya dalam ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fi sabilillah. Pertama, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu berinfak di jalan yang benar. Dan firman Allah fi sabilillah mengisyaratkan atas keikhlasan. Bahwasanya seorang berinfak hendaknya ikhlas, bukan karena mencari pujian, bukan karena mencari sanjungan, bukan karena tidak enak sama orang lain, ya, tetapi benar-benar dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berinfak karena riya, maka tidak akan diterima pahalanya sama sekali. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan perbuatan al-man dan perbuatan al-adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak hartanya dengan riya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang berinfak karena riya seperti batu yang benar-benar licin, di atasnya ada tanah. Kemudian ditimpa dengan hujan yang besar, maka kemudian tanah tersebut hilang dari batu tersebut, tidak ada satu butir pun yang tersisa. Itulah perumpamaan orang yang berinfak karena riya. Ketika ada batu yang licin, di atasnya ada tanah, orang melihat tanah tersebut seperti tanah yang subur. Kalau ditaruh benih, maka akan mudah menumbuhkan tanaman yang subur. Orang terpedaya melihat tanah tersebut. Ternyata tanah yang subur tersebut terletak di atas batu yang licin. Begitu terkena hujan, bukan menumbuhkan tanaman, bahkan tanah tersebut semuanya buyar, tidak tersisa satu butir pun. Demikianlah orang yang riya. Orang riya ketika dia berinfak, dia merasa dapat pahala yang banyak. Ketika di akhirat kelak ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada satu pahala sedikit pun yang dia dapatkan, sebagaimana tidak ada tanah tersisa satu pun, satu butir pun yang ada di atas batu tersebut. Pertama, sedekah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak riya, tidak mengharapkan pujian, bukan karena enggak enak sama orang lain, takut dikatain orang ini dan itu, tapi benar-benar murni karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedekah tersebut hendaknya bersih dari hal-hal yang bisa menggugurkannya, yaitu al-man dan al-adza. Apa itu al-man? Al-man adalah bersedekah dengan merasa kita punya jasa sama dia.
Kita merasa dia punya hutang budi sama kita. Itu namanya alman. Bersedekah sambil menganggap kita lebih tinggi dari dia, sambil menganggap dia punya hutang jasa sama kita, itu tidak boleh dalam syariat. Seorang kalau bersedekah murni karena Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah, bukan untuk mentang-mentang merasa lebih tinggi daripada orang tersebut. Itu disebut dengan alman. Kemudian al-adha. Al-adha artinya menyakiti. Menyakiti orang kita sedekahi dengan kita sebut-sebut, saya pernah membantu si fulan, atau kita cerita sama orang lain, atau kita bilang, tidak, kau ingat dulu saya yang bantu kamu, ya. Atau dia mungkin memakai baju baru yang kita berikan, kita bilang baju bagus sekali bajumu, siapa yang kasih. Intinya kita berkata-kata atau berbuat yang menyakiti hatinya. Maka ini semua akan mengugurkan sedekah yang kita lakukan, sehingga tidak mendapatkan pahala sama sekali. Lihatlah contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dia bersedekah benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap pamrih, ya, dan juga mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang benar, ikhlas kepada Allah, tidak disertai dengan alman wal adha. Yang berikutnya, yang keempat adalah tidak mengharap pamrih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang para penghuni surga, mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura." Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. Kami tidak berharap dari kalian kata terima kasih, dan kami tidak berharap balas budi dari kalian sama sekali. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar bagaimana para budak disiksa, di antaranya Bilal bin Rabah, dan Bilal adalah budak yang lemah, tidak kuat. Dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerdekakan budak, di antaranya Bilal, di antaranya budak-budak yang lain seperti Amir bin Fuhairah, budak-budak yang lemah. Ya. Maka datanglah ayahnya Abu Quhafa yang ketika itu masih kafir. Dia mengatakan, "Ya bunayya, inni araka a'taqta riqaban dhi'afan." Wahai putraku, aku melihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah. "Lau annaka idh fa'alta ma fa'alta a'taqta riqaban jaldan yamna'unaka wa yakumuna dunaka." Seandainya kalau kau ingin memerdekakan budak, pilihlah budak-budak yang kuat. Budak-budak yang kuat, yang nanti setelah engkau memerdekakan mereka, mereka akan menjadi pelindungmu dan mereka siap membelamu. Apa kata Abu Bakar? "Inni ya abati inni uridu ma urid." Sungguhnya aku melakukan apa yang aku inginkan. Ya. Ayahnya mengatakan, ngapain memerdekakan budak yang lemah-lemah? Tidak ada faedahnya. Tapi Abu Bakar ketika memerdekakan para budak tersebut, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala memuji Abu Bakar, "Wa sayujannabuhal atqa." Sungguhnya neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq di antaranya. "Alladzi yu'ti malahu yatazakka," yang dia memberikan hartanya, bersedekah untuk mensucikan dirinya. "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Sungguhnya ketika dia bersedekah bukan karena ingin balas budi sama siapapun. Abu Bakar tidak punya hutang budi sama Bilal. Abu Bakar tidak punya hutang budi sama Amir bin Fuhairah. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Sungguhnya dia memerdekakan Bilal dan budak-budak lemah lainnya karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap pamrih dari mereka, bukan mengharap balas budi di kemudian hari. Wala saufa yarda, dan sungguh dia akan ridha. Inilah sedekah yang benar. Siapa yang terkumpulkan dalamnya 4 syarat tersebut, ikhlas kepada Allah, tidak alman, tidak al-adha, kemudian tidak mengharap pamrih, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahum ajruhum 'inda rabbihim." Bagi mereka pahala khusus buat mereka di sisi Allah yang menunjukkan besarnya pahala tersebut. "Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dan mereka ketika meninggal tidak perlu khawatir sama sekali dan tidak perlu sedih dengan apa yang mereka tinggalkan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya sedekah adalah ibadah yang agung. Dan tujuannya selain untuk muasat, menolong orang-orang yang susah, ternyata tujuannya kembali kepada orang yang bersedekah itu sendiri, yaitu untuk mensucikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanu lahum."
Wahai Muhammad, ambillah sedekah dari mereka, yaitu zakat. Apa fungsi sedekah tersebut? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yaitu yang akan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Jadi ternyata sedekah itu di antara fungsinya kembali kepada sang pensedekah. Mensucikan jiwanya, mensucikan jiwanya. Lihatlah Allah berfirman tentang Abu Bakar As-Siddiq, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan dirinya. Ini tujuan yang sangat mulia. Ketika seorang bersedekah, ternyata bukan mensucikan dirinya, malah mengotori dirinya, maka dia telah terjerumus dalam dosa besar. Yang seharusnya dia mendapatkan pahala yang besar, dia malah mendapatkan dosa besar. Ketika dia bersedekah, ternyata riya. Ini tidak mensucikan dirinya, malah mengotori dirinya. Ketika dia bersedekah, ternyata dia merasa tinggi daripada orang yang dia sedekahi. Dia merasa saya punya jasa sama dia, dia rendah di hadapan saya. Maka ini dosa besar. Ketika dia bersedekah, ternyata dia menyakiti hati orang yang dia sedekahi. Maka ini juga dosa besar. Maka waspada. Seorang ketika bersedekah, jangan sampai pahala yang besar berubah menjadi dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 orang yang Allah pada hari kiamat tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya kata Nabi SAW, al-mannan, orang yang ketika bersedekah selalu merasa punya utang, punya budi sama orang lain, punya jasa sama orang lain, nyebut-nyebut apa yang dia sudah berikan, sehingga orang yang disedekahi merasa tidak enak. Ketika dia bersedekah justru dia merasa sombong, dia merasa orang di depan dia hina. Padahal dia harusnya ngerti dengan jasa orang miskin ini justru dia dapat pahala yang banyak. Bukan dia merasa tinggi di hadapan orang miskin tersebut. Maka waspada jika seorang bersedekah, bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang menjadikan sedekahnya menjadi terbalik menjadi dosa besar.